thank you for your presence here. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin masuk lebih dalam hadirat-Mu. Karena hanya dengan berdiam di hadirat-Mu saja Tuhan, kami menemukan Engkau, kami menemukan kedamaian. Sing it. Sama-sama kita mau sembah Dia. Menyembahmu, oh Yesus, membawa hidupku. Kami rindu Engkau, selalu berdiam di hadirat.
Jesus. Terima kasih Tuhan telah datang untuk setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu sungguh nyata bagi kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, persiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mendengar lebih lagi Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan, dengan cara yang Engkau kehendaki Tuhan. We thank you Jesus. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Hai friends, kembali lagi di Worship from Home dengan saya Bro Reddy. Nah, gak berasa kan? Sekarang sudah minggu terakhir di bulan Juli. Seperti yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya nih, saya pengen melanjutkan apa yang sudah dikatakan oleh Kak Bella, Kak Helena, dan Kak Gaby. Dengan judul besar di bulan ini adalah Tell the Word About. Nah, sebelumnya kita belajar bersama-sama lebih lanjut lagi. Mari kita bersama-sama menyanyikan Die Word. Yang di rumah, kita semua boleh taruh tangan di dada atau kita sambil mengangkat tangan. Senyamannya kalian, yang penting fokus pada Tuhan. Oke? Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Nah, dengan tema tadi Tell the Word About, Kak Bella, Kak Helena, dan Kak Gaby kan sudah merangkum tuh tentang ya satu ayat yang di sini kita membaca yang bersama-sama ya. Tapi saya baca dulu sendirian nih. Nanti kita ulangi lagi, baca bersama-sama ya. Oke? Setuju ya? Ayatnya adalah 1 Tesalonika 5, 16-18. Yang isinya nih, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, kamu. Saya juga pastinya. Nah, sekali lagi ya, kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke? Sepakat ya? Bagi kita semua, kamu dan saya dan semuanya. Nah, di ayat ini nih dijelasin tuh tentang bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi benar-benar kita harus benar-benar bersukacita. Mau kita menang atau enggak pas main game, tetap bersukacita. Mau kita dapat hadiah ataupun enggak, tetap bersukacita. Apalagi di tengah-tengah masa yang sulit ini, kayak kemarin kita sudah di rumah terus-terusan. Ya untungnya sekarang beberapa udah mulai sekolah ya, jadi lebih enak nih ketemu teman, seru kan pastinya. Nah, tapi tetap kita harus terus berdoa. Apapun keadaannya, kita selalu minta perlindungan sama Tuhan. Kita minta bimbingan Roh Kudus agar segala sesuatunya bisa terus lebih baik. Nah, di sini tuh benar-benar ayat ini menggambarkan kita nggak boleh hanya kita miliki sendiri nih sukacita itu. Kita harus benar membagikannya. Seperti yang Kak Bella tadi, Kak Helena sama Kak Gaby cerita tuh di minggu-minggu sebelumnya. Kan kita disuruh minta share sukacita, share kasih, share kebaikan Tuhan. Tapi saya ini capek. Kenapa sih harus kayak jadi saksi Tuhan? Kayaknya udah capek sekolah, emang kurang ya gitu. Pengen istirahat, pengen kalau bisa udah main game aja gitu kan, kayak nonton YouTube, bikin TikTok yang begini-begini gitu loh. Tahu kan? Pasti kan? Ya lagi rame. Tapi ya saya punya sharing nih buat teman-teman sekalian. Sharing di mana kita harus benar-benar bisa menjadi saksi Tuhan. Jadi gini sharingnya. Sebelum saya pelayanan saat ini,
sebelum saya ada di LOJF yang seperti ini, saya tuh bener-bener dulu, ya sempet sih pelayanan juga di gereja. Cuman itu gak lama. Dan pada akhirnya, saya mulai jauh dari gereja, saya mulai jauh dari Tuhan, saya mulai ke hal-hal aneh, ke hal-hal dosa-dosa saya cicipin satu-satu. Yang pada intinya hidup saya makin terpuruk lah, gak jelas. Sama keluarga pun gak pernah akur. Sama bokap nyokap saya kurang ajar. Sama adik-adik saya kakak yang tidak pantas dihormati lah sebenarnya. Tapi suatu hari saya, ya pas saya di Bali lagi bandel-bandelnya, saya kan kerja di Bali kan. Tapi saya merasa itu tidak menyenangkan, tidak enak. Saya memiliki kekosongan hati yang kayak ada yang kurang dalam hidup saya. Akhirnya saya di situ termenung dan saya memikirkan, oke, saya harus balik lagi nih. Saya harus balik lagi ke Jakarta. Saya coba benerin hidup saya dengan keluarga saya. Saya pikir saya harus benerin hidup saya dengan keluarga saya. Saya balik ke Jakarta, tapi ternyata bukan permasalahan dengan keluarga saya, tapi dengan diri saya dulu yang harus dibenerin. Nah, singkat cerita, tiba-tiba Jakarta tuh banjir. Di awal tahun 2012, kalau nggak salah, saya lupa bulan apa tepatnya. Itu banjir. Ya banjir di rumah saya tuh nggak kenal tuh yang namanya semata kaki sebetis. Itu mah ya elah ecek-ecek gitu kan. Di daerah saya mah itu nggak keren gitu kan. Karena kita sudah mainnya tingkatannya perut sampai leher. Jadi kayak bener-bener ya air udah segini nih. Nah, terus papa saya kan dari kantor balik bawa beberapa bungkus Indomie dan sembako lah, pengen disumbangin. Ya itu udah sore, saya males. Jadi kayak saya pikir, ya udahlah titipinnya ke siapa gitu kan. Nah, saya menemukan sekelompokan anak muda waktu itu. Saya titip ke mereka, saya bilang, mau kemana? Mau nyumbang donasi ya? Nitip dong gitu kan. Mau nyumbang kemana ini terserah. Oh iya, kita mau nyumbang ke gereja kok, dijawab sama anak itu. Nah, akhirnya saya coba untuk, ya udahlah bareng sama mereka, saya coba nemenin mereka gitu kan. Apalagi ke gereja gitu kan. Saya pikir saya kenal sama orang-orang gereja sini gitu kan. Nyampe sana akhirnya saya ngeliat, saya benar-benar mereka pelayanan, mereka bagi-bagi sembako, mereka bantu-bantu orang dari yang banjir, yang rumah-rumahnya mesti dievakuasi. Di situ saya ngeliat, wow, keren ya. Ternyata percaya tidak percaya, disitulah titik balik saya untuk berubah. Karena kenapa? Mereka dari LOJF, komunitas saya saat ini. Nah, saya ngambil dari persepsi lain, dimana kalau kita lihat mereka waktu datang untuk berbagi ini, mereka tidak pernah sadar bahwa apa yang mereka lakukan ini itu berguna bagi saya. Ya, mereka cuma ingin berbagi kasih, mereka ingin benar-benar menyumbangkan donasi tanpa memikirkan apapun. Mereka tidak memikirkan impact-nya seperti apa luar biasanya, mereka tidak tahu. Karena mereka fokus dengan kebaikan. Seperti tadi dibilang, share sukacita, share kasih. Itu yang mereka lakukan. Dan ternyata itu menyentuh hati saya. Kenapa? Karena mereka tidak bekerja sendiri ternyata. Roh Kudus mendampingi hidup mereka untuk menyentuh hati saya. Bahwa, oh ternyata ini yang namanya kasih. Dulu saya pikir itu cuma sebuah dongeng. Dulu saya pikir itu cuma cerita hayalan bahwa Tuhan mempunyai kasih yang begitu indah kepada umat-umatnya. Nah, saya melihat dari karya mereka. Saya melihat mereka menjadi suatu panutan baru, suatu harapan baru dalam hidup saya. Ternyata Tuhan itu ada dan mereka menggambarkan itu. Akhirnya saya tersentuh, saya merubah pola hidup saya. Saya mulai gabung di komunitas ini. Saya mulai melihat, oh Tuhan itu seperti apa lagi. Saya perbaiki hidup saya dengan keluarga saya. Saya perbaiki hidup saya dengan diri saya. Saya ngampunin diri saya. Saya ngampunin papa mama saya. Saya ngampunin adik-adik saya. Dan akhirnya terjadi rekonsiliasi saya dengan keluarga saya. Dan akhirnya saya bisa pelayanan sampai saat ini. Dan saya punya keluarga yang begitu indahnya. Bayangkan, kalau dulu saya tidak kenal, ya mungkin saya masih tersesat entah kemana. Nah, kenapa sih saya cerita ini? Saya tuh pengen banget ngajak kita semua nih, teman-teman sekalian. Seneng gak sih? Kita ya mungkin kadang terlihat
pelayanan atau menjadi saksi Tuhan tuh terkesannya capek. Tapi ya, coba deh kalian pikir-pikir. Waktu kalian main game, waktu kalian bikin video TikTok, ya itu juga capek loh gitu. Main game, Mobile Legend, dapet tim jelek, terus kadang kan suka kata-kataan tuh di game itu. Udah capek, kalah, kesel. Kan gak ada impactnya, gak ada manfaatnya. Tapi sedangkan kalau kita pelayanan, bayangin deh, orang-orang di sekitar kita, teman-teman baik kita nih yang kadang-kadang kayak, aduh pengen deh dia berubah, tapi gak tahu caranya. Ya, kita dengan kasih, kita ada buat mereka. Di saat mereka terpuruk, kita selalu ada. Bukan hanya saat senang doang ya, tapi benar-benar di saat terpuruk, kita selalu care dengan mereka. Kita perhatian terus sama teman-teman kita. Kita perhatian sama keluarga kita. Kita hormat sama papa mama. Kita sayang kakak adik kita. Benar-benar kita menjadi Tuhan buat mereka. Kita yang selama ini baca di Alkitab, Tuhan itu seperti apa sih? Tuhan itu seperti ini. Tuhan itu baik. Tuhan itu gak peduli dengan orang ngejudge dia. Tuhan itu tidak ngejudge balik. Ya, itu yang kita lakukan juga ke orang-orang sekitar kita. Disitulah dimana kita menjadi saksi Tuhan. Benar-benar ya kita menjadi Tuhan buat mereka. Kita mengikuti caranya Tuhan untuk menyebarkan kasih ini. Dari cerita saya ini, saya coba lihat di Alkitab, oh ada loh, dimana nih orang-orang seperti saya ini harus benar-benar tahu dari orang-orang yang menjadi saksi Tuhan ini, yang tadi anak-anak lo Jeff datang ke tempat banjir ini. Nah, itu ada di Roma 10, 14-15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi benar-benar saya tuh di situ ya berasa suatu keindahan baru, suatu ya kesenangan baru lah. Kayak happy beneran deh. Waktu saya dari gelap ke terang, itu benar-benar kayak wow, ini toh cahaya gitu kan. Ini toh lampu gitu kan, kayak orang kampung gitu kan. Tapi benar-benar nyata dalam hidup saya nih. Saya yang dulunya benar-benar segala sesuatunya emosian, apapun saya fightin, saya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu, tapi sekarang kayak bisa lebih adem. Ya walaupun kadang-kadang masih tetap emosi, cuman jujur saya lebih pengen berusaha untuk jadi lebih baik lagi. Karena kenapa? Gara-gara itu pun ya semua benar-benar hidup saya berubahlah 100%. Belum 100% sih, maksudnya cuman dalam menuju proses 100% ini. Tapi gak ada yang bisa beli itu. Mau saya menang Mobile Legends pun, mau apapun, itu tidak ada yang luar biasa daripada ini. Karena ini yang saya mimpikan, ini yang saya cari selama ini. Jadi tunggu apa lagi? Saya mengajak teman-teman semua, ayo bareng-bareng sama saya, sama teman-teman di LOJF ini, kita satu hati, satu pikiran untuk menjadi saksi Kristus. Kita tidak pernah sendirian. Mungkin saat ini kamu capek, tapi kita capeknya bareng-bareng. Demi kemuliaan Tuhan. Oke? Setuju ya? Nah, itu aja cerita dari saya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Dan benar-benar kita bisa menjadi terang buat orang lain. Mari kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Kita pejamkan mata kita. Saya ingin mengajak kita semua yang sedang melihat ini, kita taruh tangan kita di dada. Kita katakan, be Jesus every day, be Jesus everywhere. Sekali lagi, be Jesus every day, be Jesus everywhere. Tuhan, terima kasih atas semuanya. Banyak pelajaran yang kami hadapi setiap harinya. Kamu mungkin capek, kamu mungkin ngeluh, kamu mungkin suka nyeleneh dan tidak berperilaku sepantasnya seperti anakmu ya Bapak.
Maafkan kami yang mungkin suka lupa, tapi kami tahu Bapak bahwa kami bisa sampai di sini sekarang ini, kami bisa hidup saat ini karena Engkau mengasihi kami dengan begitu luar biasanya. Izinkan kami untuk belajar, izinkan kami untuk menjadi saksi-Mu. Biarlah segala rencana-Mu di dunia ini bisa kami salurkan untuk orang-orang yang kami kenal. Biarlah kerajaan-Mu semakin besar dan benar-benar kami bisa menjadi suatu dobrakan baru dalam hidup ini. Izinkan kami untuk benar-benar semakin serupa dengan Engkau. Biarlah kami benar-benar bisa belajar untuk semakin dekat dan bisa terus memuliakan nama-Mu. Bantulah kami Bapa di tengah proses ini, proses yang corona yang sedang kami hadapi, pandemi ini yang tidak selesai. Kami mungkin capek, kami mungkin lelah, tapi kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah segala satunya ke depannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa Engkaulah jalan satu-satunya yang terbaik untuk hidup kami dan keluarga kami. Ya Bunda Maria, terima kasih atas segala doa-Mu, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Doakan kami selalu, biar kami bisa semakin dekat dengan anak-Mu. Terimalah salam dan hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan biarlah kemuliaan hanya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Jangan pernah lelah, terus berjuang bersama-sama, dan teruslah menjadi anak Tuhan yang luar biasa. God bless you. It's game time! Ready? Hai guys, tadi pada dengerin Kak Redi kan? Nah, bener banget tuh kata Kak Redi. Kita jangan pernah lelah untuk menjadi saksi Tuhan. Dan seru banget ya ceritanya bagaimana Kak Redi mengalami cinta Tuhan melalui teman-teman LOJF yang membagikan kasihnya ke Kak Redi. So, tunggu apa lagi guys? Jangan malu untuk bilang ke teman-teman kalian bahwa Tuhan kalian sangat baik dan luar biasa. Dan jangan ragu untuk bilang ke keluarga kalian that they are loved by Jesus. Terus menjadi sukacita dan berkat dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Dan kita siap menyambut kemerdekaan Indonesia. So, stay safe, stay healthy, and God bless you.